panitia yang hadir, mari kita perkenalkan. Dulu biar tidak tegang, kita santai sambil ngopi dan sambil meja undangan di depannya. Mohon bisa dinikmati terus Bapak. Ini sebelum kita lanjutkan paparan, mohon izin yang menyiapkan dulu. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Inspektur Provinsi Bali atau beliau yang mewakili rekan-rekan kami 2 orang. Yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Mohon maaf semua Bu kami yang hadir. Yang kami hormati Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang hari ini dihadiri oleh sahabat kami Pak Made Sudiake. Yang hormati Kapolres Lumpung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubdit Pengendalian Anggaran ini. Yang saya hormati rekan kami dari Jasa Harja yang mewilayahi Lumpung, Kepala Bank BPD cabang Lumpung yang hari ini diwakili oleh Pak Komang. Yaitu ada Kepala Desa Kusambung ini Bapak ini atau semua Pak. Jadi yang saya hormati Kepala Desa Nyadian semua. Setelah itu ada senior saya, Kepala PTD PPRD Provinsi Bali, Jemberane, Bangli, dan Karangasem, matur semua untuk supportnya. Dari Akademisi Warmadewa sudah hadir. Setelah itu yang belum saya sebutkan dari BUMDes nih, dari BUMDes Dawan Klot. Setelah itu dari LPD Gunakse. Mohon maaf bagi yang tidak sebutkan, tidak melunsurkan BUMDes Sinamburu. Teman-teman wartawan juga, senior yang Pak Tut, sarang rekan-rekan kawan, tentunya juga para wajib pajak yang kami layani di PTD BPRD Provinsi Bali di Kabupaten Lumpung. Sebelum yang lanjut, Tiang juga memperkenalkan diri. Tiang Dewa Bini Krisna Adi Nugraha hari ini masih dipercaya sebagai koordinator DIKI Kepala UPTD DPRD Provinsi Bali di Kabupaten Lumpung. Sekali lagi Tiang aturan sukseme dan selamat datang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan forum konsultasi publik di kantor Samsat Lumpung. Ini yang mulai saja sambil santai ya, sambil relax nih. Terus daerah Provinsi Bali. Memiliki visi dan misi kami yang kami laksanakan di sini. Yang pertama adalah Nangun Sakirti Lumpung Bali, tentu dengan visinya Pak Gubernur melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Nah, kami melaksanakan misi yang kedua, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Nah, untuk core bisnis, tugas pokok kami itu ada 2. Yang pertama adalah optimalisasi pendapatan asli daerah menuju kemandirian fiskal, dan tentunya juga optimalisasi pelayanan publik menuju pelayanan prima. Ini ke visi dan misi dan tupoksi kami. Kita lanjutkan. Nah, dasar hukum. Nah, kurang lebih ada 4 dasar hukum dalam kami melaksanakan pelayanan dan kegiatan ini. Yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga ada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Yang keempat ada Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan
forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk kembali kita tegaskan diri di kantor Samsat. Kami tidak sendiri, Bapak Ibu. Kami ada 3 instansi yang berkolaborasi di sini. Yang pertama itu dari kepolisian, dengan tugasnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang kedua ada kami Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, yaitu bertugas menetapkan pajak atas kendaraan bermotor. Yang ketiga ada rekan kami di Jasa Raharja, yaitu bertugas untuk membayar santunan. Nah, seperti itu. Di kantor Samsat juga kami berkolaborasi dengan 2 instansi lainnya, yaitu Bank BPD Bali dan Bank Rakyat Indonesia. Ini sekilas tentang Samsat. Nah, ini kita bicara tentang latar belakang mengapa kami melaksanakan inovasi. Yang pertama adalah karena letak geografis Kabupaten Gelunggung sekali ini, semua sudah sering melihat peta ini. Kabupaten Gelunggung bersebelahan dengan Karangasem, Bangli, dan Gianyar. Nah, uniknya di Kabupaten Gelunggung ini terdiri atas Gelunggung Daratan, ada Banjarangkan, Kecamatan Gelunggung, dan Kecamatan Daratan, dan Gelunggung Kepulauan. Nah, ini benten ketiga. Yang pertama ada Nusa Penida yang paling besar, berarti yang kecil ini benten Ceningan, yang ini Nusa Lembongan. Nah, dengan luas wilayah 315 km persegi, penduduk hari ini terakhir di Gelunggung kurang lebih 216.000 jiwa. Nah, tentunya dengan kondisi sekali niki, ada daratan, ada kepulauan, tentunya menimbulkan kesenjangan. Nah, kesenjangan pengetahuan teknologi antar penduduk. Selain itu juga akses penduduk untuk mencapai kantor Samsat Gelunggung juga ada beberapa wilayah yang masih sulit. Begitu juga kami dari Samsat Gelunggung untuk menjangkau para wajib pajak juga ada kesulitan. Nah, seperti inilah latar belakang inovasi yang kami bentuk, yang kami laksanakan, yaitu yang pertama tentang ini, posisi geografis Kabupaten Gelunggung. Ini kita lanjutkan. Nah, dari jumlah penduduk yang kurang lebih 216.000 jiwa meninggal, nah, kurang lebih ada 104.732 unit kendaraan yang harus kami layani. Nah, sekali ini jadi ini sudah yang terupdate tahun 2022. Gelunggung Nike nomor 2 terkecil jumlah unit kendaraannya Nike di atas Bangli. Nah, Bangli 88.000 unit, Gelunggung 104.000 unit. Nah, ini yang juga kabupaten-kabupaten lain. Yang lanjutkan. Nah, mengapa kami ambil inovasi Sapa Kerti Bali? Yang pertama niki, Sapa niki adalah sadar pajak. Nah, sadar pajak Kerti Bali niki yang ambil dari visi misi Bapak Gubernur Bali, namun Sat Kerti Pulau ke Bali. Nah, sifat dari Sapa Kerti Bali niki, yang pertama dia menjadikan pelayanan kami lebih dekat kepada masyarakat. Sambung ngeten lebih cepat dan lebih murah. Nah, lebih dekat punika tidak artikan sekali ini karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar kewajibannya.
Jadi kamilah yang mendekatkan diri kepada wajib pajak ke desa-desa yang sulit terjangkau. Yang kedua tentunya lebih cepat karena tidak mengantre seperti Driki melewati 4 loket. Nah, kami di sana tidak ada antrian. Setelah itu lebih murah. Nah, lebih murah bukan artian pajaknya dibayar lebih murah, nenten. Artinya seandainya niki sekali dari Dawan, niki bilanglah dari Dawan atau dari Banjarangkat. Seandainya WP itu wajib pajak itu harus ke kantor Samsat Kelungkung kan ada biaya juga, minimal transportasi. Kalau di sini mengantre sampai jam 11 sampai jam 12 mungkin ada biaya konsumsi. Nah, tapi karena kami sudah langsung datang ke desa mereka, jadi minimal untuk biaya operasionalnya bisa ditekan. Ini sebenarnya bukan dari jumlah pajaknya lebih sedikit nanti. Ini intinya Sapa Kerti Bali niki pertama dia lebih dekat, lebih cepat, lebih murah. Jadi yang lanjutkan. Nah, sinergitas apa saja sih yang kita lakukan dalam Sapa Kerti Bali Punike? Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah samsat keliling masuk desa. Puniki jadwalnya seminggu 3 kali. Nah, seminggu 3 kali. Hari Senin kami ada di depan Pasar Galiran Kelungkung. Karena di sana pedagang-pedagang kebanyakan juga dari pedesaan. Nah, kami melayani saudara-saudara kami di sana. Dan itu hari Selasa kami layani di sebelah timur lapangan Buktitan Kelungkung. Nah, di sana ada juga saudara-saudara kita yang rajin berolahraga, kami melaksanakan di sana. Nah, yang ketiga hari Rabu itu kami khusus masuk desa yang tunggakannya lumayan. Jadi tunggakan pajaknya lumayan. Kami hari Rabu pasti bergerak ke desa. Nah, jadi tujuannya samsat keliling masuk desa. Yang kedua kami juga ada samsat kerti. Samsat kerti niki kerti artinya ke rumah tinggal. Jadi wajib pajak masyarakat yang akan membayar langsung kita layani di rumahnya tanpa harus ke kantor samsat. Jadi kami ada 4 armada. Kelungkung punya 4 armada samsat kerti, yang 3 ada di Kelungkung daratan melayani Banjarangkan, Kelungkung dan Dawan. Yang 1 armada ada di Nusa Penida, itu melayani semotor-semotor di Nusa Penida langsung di rumah tinggalnya. Nah, biasanya kami juga ngetemnya di Banjar-Banjar sebenarnya. Ada beberapa Banjar yang sudah terjadwal sekali itu. Yang ketiga yang paling yaitu ada LPD berbudaya, ada BUMDes bersamsat, dan yang terbaru kita ada koperasi bersamsat. Nah, dari LPD, BUMDes dan koperasi bersamsat ini kami harapkan masyarakat desa membayar kewajibannya, membayar samsat tahunan itu, pengesahan itu di LPD. Nah, di LPD ada di BUMDes, ada di koperasi yang ada di desanya. Jadi inilah yang kami maksudkan, lebih dekat, lebih cepat, lebih murah. Karena masyarakat tidak perlu lagi ke kantor samsat. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini pengembangan inovasi yang sudah kami laksanakan. Yang pertama ada yang tadi juga samsat keliling masuk desa. Ada e-samsat, mungkin melalui ATM juga bisa, melalui M-banking di handphone masing-masing juga bisa. Setelah itu ada samsat kerti yang jelaskan tadi, ada melayani masyarakat langsung di rumah tinggalnya. Kami juga ada sinyal samsat digital nasional. Wajib pajak bisa membayar kewajibannya dari tempat tidurnya malah yang ini, karena bisa lewat kantor pos. Jadi nanti di menu sinyal ini ada pilihan, Bapak Ibu, ada pilihan ambil sendiri ke kantor samsat atau lewat kantor pos. Jadi kalau lewat kantor pos betul-betul dari rumah, tidak perlu ya tadi kan masih ke LPD, masih ke koperasi, masih ke BUMDes. Yang niki dari rumahnya, dari kamarnya pun bisa. Yang penting alamatnya jelas A1. Jadi yang lanjut ke kiris. Nah, pembayaran kiris niki juga sama, salah satu inovasi kami. Jadi mengurangi transaksi tunai. Nah, sekali itu. Niki sudah dilayani di samsat keliling, sudah itu di samsat kerti,
dan di Niki. Nah, Samsat Induk juga kami melayani Samsat Kiris. Nah, lanjut, kita juga di penagihan ada aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi penagihan Niki khusus kami gunakan untuk masyarakat yang menunggak. Nah, jadi di aplikasi kami sudah muncul. Jadi satu orang tim kami sudah ada menangani satu bulannya kurang lebih 30 sampai 50 wajib pajak yang menunggak. Jadi kami ke rumah wajib pajak, kami edukasi dan kami layani Bapak Ibu. Kalau mau bayar langsung, kami panggilkan Samsat Kerti yang tadi ini, langsung dilayani di rumah tinggal. Nah, kami juga ada inovasi yang hari ini juga primadona di Kabupaten Lumbung, ada Samsat Glis, ya, Samsat Drive-thru Niki ada di belakang Bapak Ibu. Jadi masyarakat yang akan melaksanakan wajib pajak yang sudah tiba di kantor Samsat, kami arahkan ke sini. Jadi pembayarannya kurang dari 5 menit langsung dari atas kendaraannya. Tidak perlu turun Bapak Ibu. Tidak perlu pakai fotokopi KTP. Jadi cukup KTP, STNK asli, ada kami melayani pembayaran tunai dan pembayaran non tunai melalui FAS. Nah, lanjut, Niki LPD berbudaya yang sudah jelaskan, LPD budaya Punapi. Jadi ini adalah membangun desa adat. Nah, seperti ini. Yaitu Samsat melalui FAS, tentunya sama juga. Ini termasuk non tunai dan BUMDes. Kalau BUMDes Niki kan desa dinas nih. Jadi sama-sama membangun kami, membangun desa adat, membangun desanya. Hari ini terbaru kami sudah bekerja sama dengan koperasi. Nah, koperasi tentunya BUMDes, LPD dan koperasi yang kami ada kerjasama adalah yang sehat dan yang sudah terintegrasi dengan IBB Bank BPD Bali, Internet Business Banking. Nah, sekali ini itulah perkembangan inovasi yang sudah kami laksanakan di kantor Samsat Lumbung. Nah, Niki sedikit yang sampaikan berapa LPD yang sudah bekerja sama dengan kami, ya, Bu Niki. Ada 9, ada LPD Bunakse, Kusambe, Gel-Gel, Punduk Dawu, Hukum, Batu Kandit, Tangkas, Negari, dan juga Batu. Yang bersama Riki merasa bersyukur sekali kita sudah bisa buka kerjasama nih dengan LPD Desa Adat Batu Kambe di Nusa Penida. Sudah itu Niki terutama LPD di Jumur Batu. Jadi sebelum kita kerjasama dengan LPD Jumur Batu ini, masyarakat di Jumur Batu di Lembongan ini yang harus nyebrang ke Nusa Penida, ke Samsat Pembatu Nusa Penida atau ke Kelungkung hanya untuk membayar Samsat. Tapi setelah kami bekerja sama dengan LPD Desa Adat Jumur Batu ini, masyarakat di sana Astumare tidak perlu lagi menyeberang, Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dilayani di sana di LPD Jumur Batu, kecuali untuk ganti plat, ganti STNK yang 5 tahun, tim Samsat Kerti kami yang berangkat ke sana. Gitu. Jadi bisa dilayani gosok mesinnya di sana. Lanjut untuk BUMDes juga sama, kami bekerja sama dengan Dawan Klot, Bunakse. Nah, Niki juga Koperasi Serba Usaha Walet Sari DD Ceningan. Niki juga Nusa Ceningan. Jadi sebelumnya masyarakat Ceningan yang harus nyamsat Nike harus nyebrang ke Nusa Penida atau ke Kelungkung. Jadi biaya operasionalnya besar. Nah, sedangkan setelah kami bekerja sama dengan koperasi di Ceningan Nike, masyarakat cukup membayar pajaknya di koperasi. Nah, kita juga sudah ada bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Amat Kesemaya Niki di Kecamatan Kelungkung. Nah, kami juga ingatkan kembali kepada Bapak Ibu masyarakat wajib pajak, persyaratannya cukup STNK asli dan KTP asli. Apakah pajak itu harus dibayar hari itu pada saat jatuh tempo? Nah, kita yang infokan kembali lagi, 90 hari sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor sudah dapat dibayarkan Bapak Ibu.
Jadi kurang lebih 3 bulan, tidak mesti nunggu tanggal jatuh temponya. Nunggu, tahunya lewat, kena denda. Gitu. Kalau kita informasikan 90 hari sebelum jatuh tempo, kita sudah bisa melaksanakan kewajiban. Gitu yang lanjut. Nah, niki metrik tingkat kunjungan wajib pajak yang kita yang sebutkan tadi masih didominasi di kantor induk sebesar 21%. Kunjungan ke Samling itu ada 900 sampai tanggal niki 31 Mei niki ada 909 wajib pajak, yaitu ke Samsat Kerti yang sudah kami layani kurang lebih 382. Nih kunjungan drive-thru yang kita bilang bahwa hari ini drive-thru kita niki ring dukung termasuk primadona. Sampai Mei saja sudah ada 2.700 yang kita layani ring drive-thru Samsat Gelis Lungkung. Setelah itu ini juga LPD, FAS, yaitu BUMDes termasuk koperasi juga sudah 4.400 yang kita layani sampai bulan Mei saja. Nah, yang dominasi masih Indo, Nusa Penida ada 1.300. Nah, punikilah Bapak Ibu, inovasi-inovasi kita yang kita laksanakan itu kita harapkan bisa menggeser angka niki masuk ke kanal-kanal digital niki. Jadi masyarakat sudah mulai melek, tidak lagi mengantre gitu di induk nih, di loket induk. Jadi masuk bisa ke kanal-kanal yang sudah kita siapkan. Enten tujuannya inovasi yang kami laksanakan. Ini yang lanjut. Nah, ini biar nggak bosan jangan ngoceh terus. Ini ada beberapa video. Mari kita simak. Istilahnya ini wajib pajak yang berbicara tentang pelayanan kami di lapangan. Mohon disimak sambil menikmati ini kopi dan hidangan yang sudah disediakan panitia. Terus. Pagi Bapak, bagaimana kesan-kesannya menggunakan Samsat keliling? Baru datang ya, belum 5 menit sudah selesai. Mantap, mantap. Oke, tolong diinformasikan lagi ke semeton, ke teman-teman. Yang berinformasi juga dari grup WA. Kalau di sini saya langsung di kantor. Ini dikirim ke aliran. Mantap. Nanti pada saat kita laksanakan Samsat Iya. keliling Ada ke semua. aliran. Pakai fotokopi lagi. Nah, pas, mantap. Tanpa fotokopi lagi. Iya. Rahayu Bapak, rahayu ini, rahayu ini. Iya. Iya. Dikirim ke sambal ada pasang sambal. Pelayanan di terkait waktunya, prosesnya, terus juga pelayanan untuk petugas kami di Bapak. Sering lagi biar kita mendapatkan lebih cepat Selamat pagi Bapak, dengan Bapak Sirin ini. Ya Bapak Pengelola, Ingin saking tapi Bapak, yang bisa nyalian banyak kelola. ingin pun tapi tanggapan Bapak tentang Samsat keliling berkiring nyalian. Sangat-sangat membantu masyarakat terutamanya dengan kesibukan, dan sangat membantu. Lagi perlu dilanjutkan untuk selanjutnya. Dan Bapak dengan Bapak Sirin ya. selamat siang dengan Pak Gusti Dewan Murah ya. Ingin asal Bapak saking apa Pak? Saking banyak penganelan misalnya lian ya. Ingin Bapak tanggapan Bapak tentang Samsat keliling berapa Bapak? Becik pisan, Becik. Kemudian petugasnya berapa Bapak? ramah-ramah. Ramah. Untuk kecepatannya nyampe 5 menit tapi dan Kita nyampe di mana? nyampe 5 menit nggak perlu usaha di menit. Sangat cepat lah. Iya. Harapan Bapak tentang Samsat keliling ring nyalian berapa ke depannya? Depannya bisa diadakan bulan sekali. Nah, ingin semua Bapak mudah-mudahan kami bisa memenuhi untuk kegiatan Samsat keliling sebulan sekali Bapak. Ingin. Ini Bapak, bulan udah biasanya kan bulan 7 ini Bapak Samsat bulan 6 ini semua Bapak wajib pajak yang sangat taat sekali ini semua Bapak ingin jempolnya Pak.
ini drive-thru yang kita sampaikan tadi. Nah, ini masa dari atas ke dalam. Selamat siang Ibu, dengan Bapak sendiri Ibu. Ini Ibu Arya. Ibu pertama kali ini menggunakan layanan drive-thru. Ini. Tapi tentang kegiatan layanan drive-thru ring pasar itu berapa Ibu? Oh iya. Berarti lebih cepat Ibu. Nyampe 5 menit Ibu. Ini sampai 5 menit Ibu. Oh iya. Cepat ini. Sampai Ibu nggih atas menggunakan layanan drive-thru ini nggih. Nggih. Nah, jadi yang jelaskan tadi samsat kerti, samsat ke rumah tinggal. Jadi kita jemput langsung ke rumah untuk ke Banjar. Jadi langsung dicetak di tempat. Terus pajaknya langsung dicetak di tempat. Demikian penjelasan dari Ketua PDD Samsat Kelungkung. Kami melaporkan dari kantor Samsat Kelungkung.